Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kembali kita bisa bertemu melalui ibadah mesbah keluarga di gedung saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, sebelum kita lebih dalam untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena kita telah menaikkan pujian kita tadi awal, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita mengambil sikap teduh, kita berdoa untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kembali di hadapan-Mu Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami keluarga Tuhan berkumpul di hadapan-Mu mengadakan mesbah keluarga saat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya hamba-Mu yang terbatas dan lemah itu, Tuhan kiranya Engkau kuatkan, berikan kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman, sehingga kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman. Bersabdalah bagi kami Tuhan, karena kami rindu untuk merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyapa kita sekalian. Shalom, selamat malam. Saudaraku, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan satu topik atau dengan tema yang dimana juga ini bertepatan bulan Mei. Itu artinya kita identik dengan Parents Day atau perayaan Parents Day. Hari ini kita akan belajar bersama-sama satu topik, yaitu relasi yang sehat dalam keluarga Kristen. Sekali lagi, topik yang akan kita renungkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, relasi yang sehat dalam keluarga Kristen. Untuk mendasari bagian ini, saya mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus. Sekali lagi, dari surat Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai yang ke-27. Dan nanti kita akan teruskan pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kita akan lanjutkan di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4 Bapak Ibu Saudara sekalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Terakhir 4, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita telah baca bersama-sama. Bapak Ibu, sekali lagi tema kita adalah relasi di dalam keluarga Kristen, relasi yang sehat di dalam keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Tuhan, mengapa ini begitu penting kita harus renungkan, kita gumulkan di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Tuhan. Tentu kalau kita berpikir ada sehat, kalau ada temanya, ada embel-embel sehatnya, berarti itu mengindikasikan ada juga keluarga yang di dalam relasinya itu tidak sehat atau buruk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu kita akan belajar bersama-sama sebagai orang Kristen bagaimana seharusnya keluarga kita itu memiliki relasi yang sehat di dalam Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik bahwa kalau kita perhatikan secara umum pengertian dari keluarga itu sendiri, secara umum saya memberikan kepada kita gambarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Keluarga adalah elemen terkecil dari masyarakat yang dapat membangun bangsa dan negeri ini. Ini adalah harapan kita, saudaraku sekalian. Ini adalah seharusnya, seyogianya keluarga itu memiliki pengertian yang seperti ini, yaitu keluarga yang bisa membangun di dalam kemajuan bangsa kita
sebagai orang Indonesia. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian secara umum. Tapi secara khusus, keluarga Kristen adalah keluarga dalam iman Kristen diartikan sebagai perwujudan tubuh Kristus yang disatukan oleh cinta kasih Allah. Keluarga menjadi tempat untuk ayah, untuk ibu, maupun anak-anak hadir untuk saling melengkapi, saudara sekalian. Sekali lagi, keluarga dalam iman Kristen itu diartikan sebagai perwujudan tubuh Kristus. So, di dalam tubuh itu, Rasul Paulus menguraikan bahwa ada yang berbeda-beda, tapi kita satu di dalam Tuhan, saudaraku sekalian. Kalau kita perhatikan tubuh, itu ada tangan, ada mata, ada kepala, ada kaki, dan seluruh anggota tubuh itu melengkapi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. So, Rasul Paulus di dalam tulisannya di dalam Korintus mengatakan bahwa apakah tangan mengatakan kepada kaki, aku nggak perlu kamu kaki? Atau bolehkah mata mengatakan kepada kepala, saya tidak butuh engkau hai kepala? Nah, itulah kemudian menjadi definisi di dalam keluarga Kristen itu yang seharusnya, bahwa keluarga Kristen itu adalah keluarga yang saling melengkapi, saudara sekalian. Keluarga Kristen itu saling melengkapi. Kita berbeda-beda, betul. Kita harus akui bagian itu, saudaraku sekalian. Jemaat Tuhan. Anak dan bapak ataupun koko dan adik, cici dan sebagainya macam itu berbeda-beda. Kepala kita itu sama, punya rambut putih, tapi isinya berbeda. Tipikal masing-masing orang itu berbeda. Meskipun kita satu rumah, satu atap, satu keluarga, saudaraku sekalian, kita berbeda. Tetapi untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan di dalam keluarga ini. Kita menjadi perwujudan tubuh Kristus, saudaraku sekalian. Untuk apa? Untuk saling melengkapi. Ini terus kita harus renungkan. Kita adalah keluarga Kristen yang harus saling melengkapi. Si A nggak bisa melakukan sesuatu yang keras-keras, tapi ada si B bisa melakukan itu. Nah, untuk itulah kita saling melengkapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin papa mungkin gagap teknologi, nggak terlalu mahir memainkan HP dan sebagainya macam. Tapi anak yang sudah familiar dengan itu bisa membantu papanya dan sebagainya macam. Nah, ini yang dinamakan saling melengkapi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, mari kita lanjutkan pokok pembahasan kita. So, tentu di dalam kehidupan ini semua keluarga tentu mendambakan keharmonisan atau relasi yang sehat itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua saya yakin dan percaya, dimanapun kita survei, saudaraku sekalian, sebagai keluarga, anak, papa, dan ayah, semua keluarga itu mendambakan supaya di dalam keluarganya itu memiliki keharmonisan, memiliki relasi yang sehat di dalam keluarganya. Suku kita jangan menjadi seorang Kristen, keluarga Kristen, tapi tidak nyaman di rumah. Nah, kita nanti akan belajar bagian itu. Kenapa kemudian ada bukan hanya keluarga yang di luar Tuhan, bukan hanya keluarga yang bukan Kristen yang kacau balau di dalam keluarganya, di dalam relasi keluarganya. Tapi juga ternyata kalau kita selidiki lebih dalam, saudara sekalian, ada keluarga-keluarga Kristen yang tidak harmonis, saling egois, saling mementingkan diri. Sebab itu tidak heran kenapa kemudian baik anak, baik papa maupun mama itu susah untuk balik ke rumah. Lebih nyaman di luar, di rumah tetangga atau di rumah teman ya sebagai anak, dibanding di rumah sendiri. Rumah panas, hawanya panas, seperti tanda kutip kayak neraka jadinya. Kenapa? Karena tidak ada saling melengkapi, saling egois di sana, saudaraku sekalian. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa harmonis di dalam keluarga kita, saudaraku sekalian. So, kita lanjut bahwa kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita sebagai orang Kristen di dalam membangun relasi keluarga kita dengan sehat, saudaraku sekalian. Bagaimana membangun relasi yang sehat itu dalam keluarga kita. Mari perhatikan baik-baik di dalam teks yang kita baca tadi. Yang pertama, saudaraku sekalian, ada 4, saudaraku sekalian. Kita renungkan baik-baik bagian ini. Yang pertama adalah apa? Seorang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. So, perhatikan baik-baik ayat 22. Demikianlah firman Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. So, mari perhatikan menariknya kata tunduk itu
Sering sekali banyak orang memahaminya salah, saudara sekalian. Salah paham dengan kata itu. Kata tunduk di sini bukan berarti, saudaraku sekalian, bukan berarti istri menjadi lebih rendah statusnya sebagai manusia, bahkan menjadi budak suami. Saya colek lah kalau sekarang ini ada suami istri sedang menonton, sedang ibadah bersama. Sebagai istri atau sebagai suami, colek, kamu harus tunduk. Ya, tunduk sama saya itu dengar tuh. Tapi suami jangan berpikir bahwa tunduk itu artinya suami menjadi penguasa, seenaknya saja bertindak sama istrinya. Bukan begitu, saudara sekalian. Bapak Ibu, bukan seperti itu pemahaman Alkitab. So, mari kita perhatikan lebih dalam. Kata tunduk itu sekali lagi bukan berarti di dalam status sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, itu berbeda levelnya. Enggak. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Itu sama di mata Tuhan. Nggak ada perbedaan, saudara sekalian. Tapi apa maksudnya di bagian ini? Kita akan belajar lebih dalam. Satu kata tunduk ini itu lebih ke bagaimana seorang istri itu, ya, lebih tepatnya adalah sikap istri yang menghormati suaminya. Sikap istri yang menghormati suaminya dan dengan penuh kesadaran dia tahu bahwa dia adalah milik suaminya, saudara sekalian. Ini menarik kalau kita memperhatikan bagaimana konsep Allah kita, yaitu Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, Bapak Saudara sekalian. Kristus di dalam pribadinya sebagai pribadi kedua, Allah Tritunggal, ya, kita melihat bahwa mereka adalah setara, sama-sama Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah Allah, sama-sama Allah, memiliki status yang sama, esensi yang sama, yaitu Allah. Tapi di sini, di dalam bagian kita melihat Alkitab, kita membaca, saudara sekalian, bahwa Kristus itu di dalam statusnya sebagai manusia, di dalam statusnya sebagai utusan Allah Bapa, dia tunduk kepada Allah Bapa dengan penuh kesadaran dan dengan sukarela. Dia tunduk kepada Allah Bapa untuk menjalankan misi penyelamatan manusia itu, saudara sekalian. Itu Alkitab mencatat sedemikian rupa, saudara sekalian. Oleh sebab itu tidak heran ketika Rasul Paulus mencatat bahwa hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Ini sedang mau menggambarkan bagaimana Kristus yang adalah Allah itu sendiri tunduk kepada Allah Bapa dengan penuh kesadaran, dengan penuh sukarela, saudara sekalian. Bukan secara keterpaksaan. Ketundukan di sini adalah sebuah tindakan di mana dia harus menghormati suaminya, saudara sekalian. Dan yang menarik adalah apa? Kita perhatikan ke belakang, ini adalah sebuah tradisi orang Yahudi, saudara sekalian. Ya, ini bentuk relasi yang umum di dalam keluarga, di dalam kalangan tradisi keluarga orang Yahudi. Kalau membaca baik-baik kitab Kejadian, bagaimana seorang Sarah, istri Abraham, memanggil Abraham itu sebagai tuanku Abraham. Dia panggil Abraham itu tuanku Abraham. Ini menunjukkan apa? Rasa hormat, rasa menghargai sebagai kepala rumah tangga. Ingat bahwa suami itu adalah kepala rumah tangga, bukan penguasa, bukan colek. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai istri colek suami kita, suami Bapak Ibu, bahwa ingat, papi bukan penguasa, tapi kepala rumah tangga. Ini yang pertama, saudara sekalian. Kita cepat saja. Yang pertama adalah seorang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua ini, saudara sekalian. Yang kedua, seorang suami harus mengasihi istri sebagaimana Kristus yang mengasihi jemaatnya. Perhatikan baik-baik ayat 25, saudara sekalian. Dikatakan di sana, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Aku menarik di sini. Kalau tadi untuk istri dia harus tunduk, tapi sekarang untuk suami adalah mengasihi. Di sini kata sandangnya adalah kasih, love, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini adalah bentuk bagaimana sifat Allah itu sendiri. Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Dan ini harus diwujudkan oleh suami sebagai kepala di dalam rumah tangga itu, sebagai kepala terhadap istri. Dia harus mengasihi istrinya. Tindakan suami dalam mengasihi istri bukan sekadar dorongan emosional alamiah, saudara sekalian, dalam dirinya. Kalau hanya kasih itu diterapkan di dalam rumah tangga sekadar emosional alamiah semata, maka itu bersifat situasional, Bapak Ibu Saudara sekalian. Iya, bersifat situasional. Artinya apa? Dia hanya mau mengasihi ketika situasi dalam keadaan baik, dalam keadaan nyaman.
Saudaraku, ini perlu kita perhatikan baik-baik. Oleh sebab itu, suami itu adalah kepala dalam rumah tangga, kepala istri, ya. Dia harus mengasihi sebagaimana Kristus yang telah menyerahkan dirinya kepada jemaat. Itu yang harus dilakukan oleh suami. Itu adalah tanggung jawab oleh suami. Jadi tadi kalau kita dengar istri harus tunduk, bukan berarti suami itu harus jadi penguasa. Dia harus bertindak semena-mena. No, enggak, saudara-saudara. Itu salah konsepnya. Tapi konsepnya yang benar apa? Istri tunduk itu harus menghargai. Nah, maka suami harus mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya. Dan kasih di sini bukan bersifat situasional, Bapak Saudara sekalian. Bukan hanya dorongan secara alamiah, tapi bagaimana kasih Allah itu yang telah diberikan kepada kita sebagai manusia berdosa. Dia bahkan menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang suami, saudaraku sekalian. Nah, kemudian suami mengasihi istri adalah juga representasi Kristus, sebagaimana Kristus mengasihi dirinya, maksudnya mengasihi seorang suami itu sendiri dan jemaatnya. Itu yang harus terjadi di dalam keluarga kita. Ini yang kedua, saudara sekalian. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah ini, saudara sekalian, seorang anak harus taat dan hormat kepada orang tuanya. Ini menarik nih, saudara sekalian. Sering sekali di dalam zaman yang terbuka, di dalam zaman era modern, teknologi begitu berkembang, saudara sekalian, sehingga seorang anak itu rasa-rasanya tidak butuh orang tua lagi. Dia udah bisa mandiri dengan apa? Dia sudah bisa menentukan hidupnya dengan teknologi yang ada, saudaraku sekalian. Nah, ini celaka sekali kalau keluarga kita, anak-anak kita tidak lagi taat dengan orang tua. Dan ini ketika Rasul Paulus menuliskan bagian ini kembali diingatkan kepada kita bahwa ini adalah hukum yang terdapat di dalam hukum Taurat, di dalam ke-10 hukum Taurat, saudara sekalian, yaitu menghormati ayah dan ibu. Nah, yang pertama kita perhatikan, kenapa mesti harus menghormati? Taat itu penting sekali. Nah, ketaatan seorang anak kepada orang tua, saudaraku sekalian, harus didahului ketundukan kepada Tuhan atau kepada Kristus yang menyelamatkan dirinya. Ini sebagai anak juga harus punya konsep bahwa ketika saya tunduk kepada orang tua saya, kepada tunduk taat hormat kepada orang tua saya harus tahu terlebih dahulu saya sudah tunduk kepada Tuhan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana supaya anak itu bisa mengenal bagian itu. Nah, itulah nanti peran orang tua. Kita akan ke poin keempat, ya. Spoiler sedikit, ya. Ini ketaatan seorang anak kepada orang tua didahului oleh ketundukan dan ketaatan kepada Kristus yang sudah menyelamatkannya. Nah, anak, saudara kesukaan kedua, anak tidak boleh lebih taat dan takut pada orang tua dibanding Allah. Ini yang celaka, saudara sekalian. Celaka sekali ini, ya. Orang tua jangan juga menganggap diri sebagai superior di dalam rumah tangga. Jadi orang tua harus tahu betul bahwa anak itu harus dididik cinta akan Tuhan. Dia harus tahu bahwa dia harus mengasihi dia dan juga Tuhan. Itu yang terpenting, saudara sekalian. Anak tidak boleh lebih taat kepada orang tua tapi lupa dengan Tuhan. Ini salah juga, ya. Jadi harus di dalam keluarga itu selaras, Bapak Saudara sekalian. Anak harus takut Tuhan dulu. Enggak boleh cinta anak itu lebih melebihi cintanya kepada orang tua dibanding Tuhan. Lebih mementingkan, lebih takut kepada orang tua dibanding Tuhan. Ini celaka kalau terjadi, saudara sekalian. Nah, yang keempat terakhir, saudara sekalian. Terakhir, poin yang terakhir bagaimana kita dalam membangun relasi keluarga kita yang sehat adalah seorang bapak tidak membangkitkan amarah anaknya. Itu ayat 4, saudara sekalian, di dalam pasal yang ke-6. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. So, kau perhatikan baik-baik. Orang tua itu tugasnya apa? Dia bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya, terlebih ke ranah spiritualitas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi jangan heran kemudian, kenapa orang tua, kenapa anak-anak membangkang? Kenapa anak-anak tidak peduli dengan orang tua? Kenapa? Tidak dipedulikan kebutuhan rohaninya. Orang tua tidak menjadi teladan kepada dia. Ini yang celaka, saudara sekalian. Orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya, terlebih-lebih ke arah kerohanian. Kemudian, saudara sekalian, kita lihat bahwa orang sebaiknya tidak merasa seperti orang raja yang harus diikuti semua keinginannya. Orang tua itu jangan merasa bahwa seperti raja yang diinginkan, yang harus diikuti oleh anaknya. Semua harus diikuti anaknya.
Tidak, saudara sekalian. Tidak. Saya rasa ketika kita sudah membangun kerohanian anak kita, maka secara sukarela, saya percaya bagian itu, secara sukarela anak akan nurut kepada kita. Tapi kalau tidak ada bagian kerohanian itu kita tidak bangun, maka sia-sia semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian. So, aku kiranya renungan yang singkat ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa di dalam membangun keluarga itu kita harus juga punya waktu untuk keluarga kita, untuk ngobrol bersama-sama. 4 hal ini harus penting sekali terjadi dalam keluarga kita. Ingat sekali lagi bahwa yang pertama, untuk dapat harmonis di dalam keluarga, yang pertama adalah seorang istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Kemudian kedua adalah seorang suami harus mengasihi istrinya sebagaimana Kristus yang mengasihi jemaatnya. Kemudian yang ketiga, saudaraku sekalian, adalah apa? Seorang anak harus taat dan hormat kepada orang tuanya. Yang keempat terakhir adalah apa? Ini dia, seorang bapak tidak membangkitkan amarah anak-anaknya. Jangan pancing-pancing juga emosi anak-anak kita, saudaraku sekalian. Ini penting terjadi dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang singkat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terus diingatkan bahwa kita adalah orang Kristen. Kita adalah keluarga yang dipanggil oleh Kristus menjadi perwujudan tubuh Kristus, dan kita saling melengkapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa kami adalah tubuh Kristus yang harus saling melengkapi. Kami tahu bahwa sebagai istri kami harus tunduk, sebagai suami harus mengasihi, sebagai anak harus hormat kepada orang tua, sebagai orang tua harus mengasihi juga anak-anak dan bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus firman malam hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saku ada tiga poin yang akan kita renungkan bersama-sama, yang akan kita jadikan sebagai bahan diskusi kita. Yang pertama adalah apa yang sering sekali membuat keluarga saudara tidak harmonis akhir-akhir ini. Kedua, apa yang sering sekali membuat saudara sulit punya waktu untuk keluarga. Terakhir, saudara sekalian, apa yang Anda harapkan setelah mendengarkan khotbah atau renungan firman Tuhan ini. Karena ketiga pertanyaan reflektif ini kita terus renungkan di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu sekalian.